Wah, kita makan malam sama ikan nih. Ini apa ini? Hai teman-teman, hari ini kita akan coba mencicipi lagi makanan Thailand. Rasa di Thailand mencakup 5 rasa utama, ada asin, manis, asam, pahit, dan pedas. Memang sebagian besar masakan Thailand tidak dianggap memuaskan kecuali jika mereka menggabungkan kelimanya. Meskipun bumbunya mungkin terasa pedas untuk salah orang asing, makanan Thailand memastikan adanya keseimbangan semua rasa. Saat makan di luar atau membuat makanan di rumah, sekelompok pengunjung Thailand akan menyantap berbagai hidangan daging atau ikan, ditambah sayuran, hidangan mie, dan mungkin sup. Semuanya dibagikan kecuali sup yang mungkin dipesan setiap orang, atau setiap orang mendapatkan mangkuk pribadi untuk mendapatkan seporsi sup. Makanan penutup mungkin hanya terdiri dari buah-buahan segar, seperti nanas atau salah satu dari buah-buahan tropis yang umum di negara ini. Jambu biji, durian, manggis, pepaya, pisang, asem, atau mangga, dan masih banyak lagi. Atau bisa juga dengan sesuatu yang lebih rumit seperti kue beras warna-warni, kue beras yang dilapisi kelapa, cincau, atau hidangan penutup kacang. Rasa yang ditemukan di Thailand modern berasal dari sejarah kuno. Pada awal abad ke-13, masyarakat Thailand telah mengembangkan apa yang mungkin dianggap sebagai jantung masakan Siam seperti yang kita kenal sekarang. Berbagai jenis daging dan makanan laut yang dipadukan dengan nasi, sayuran lokal, rempah-rempah, serta bawang putih dan merica yang pedas. Belakangan orang Cina membawa mie ke Thailand serta alat memasak Thailand yang paling penting yaitu wajan baja. Masakan Thailand juga sangat dipengaruhi oleh rempah-rempah dan cita rasa India yang terlihat jelas pada kari hijau, merah, dan kuningnya yang terkenal. Tidak mungkin tertukar dengan kari India karena kari Thailand menggunakan banyak rempah-rempah India dalam pastanya. Ini rasanya mantap teman-teman. Enak. Pengaruh lain terhadap masakan Thailand datang dari negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Indonesia, Laos, Burma, dan Malaysia. Pengaruh yang melimpah dan luas tersebut digabungkan untuk menciptakan cita rasa kompleks masakan Thailand masa kini, salah satu masakan dunia yang paling cepat berkembang dan terpopuler saat ini. Tidak ada yang lebih menonjol dalam masakan Thailand selain nasi. Hidangan yang paling banyak disajikan di semua hidangan, nasi diperlakukan dengan hormat dan tidak pernah disia-siakan. Thailand menanam dan menyajikan banyak jenis beras dan melati adalah yang paling disukai, namun juga paling mahal. Ketan atau ketan juga cukup umum dan nasi putih berlimpah dan lebih murah dibandingkan nasi melati, namun tetap lezat. Para juru masak sangat memperhatikan kualitas nasi yang dibelinya dan memiliki banyak teknik cara memasaknya, suhu yang digunakan, berapa banyak air, cara mengukusnya, dan berapa lama dimasaknya. Mie sangat umum, namun tidak seumum nasi. Jika nasi disajikan untuk dibagikan, Mantap ini rasanya. hidangan mie seringkali disajikan untuk dikonsumsi individu. Penyajian makanan secara formal adalah aspek penting lainnya dari budaya Thailand. Perhatian terhadap detail dan betapa cantiknya tampilannya saat disajikan relevan dengan pengalaman bersantap. Terlepas dari cita rasa indah yang diberikannya, hidangannya harus terlihat menarik. Dan aspek ini menghormati rasa hormat budaya Thailand terhadap makanan dan bahan-bahannya. Sajian makanan Thailand termasuk yang paling indah di dunia. Piring saji dihias dengan berbagai macam sayuran dan buah-buahan yang diukir bunga, tumisan ala istana, menyertakan sayuran yang diukir dengan elegan di dalam hidangan itu sendiri. Koki dilatih dalam seni mengukir karena makanan memerlukan perhatian ekstra selain dari masak dan juga dalam bidang estetika. Sebagian besar hidangan tersedia dalam ukuran sekali gigit, sebuah cara cerdas untuk menyiasati fakta bahwa agama Buddha tidak menganjurkan memasak hewan utuh. Jadi ikan, daging sapi, daging babi, dan ayam diiris sebelum dimasak. Bersama semua bahan lainnya juga dicincang dan dipotong-potong dadu. Nah, selain makanan berat, orang Thailand juga terkenal sebagai pengemil. Sangat mudah untuk membeli camilan, cepat namun lezat, hanya dengan uang receh di sepanjang pinggir jalan atau di pasar Thailand. Camilan populer terdiri dari lumpia, sate ayam atau sapi, sayuran mentah dengan saus pedas, sup salad, dan manisan. Semacam ada rasa rumput hijau. Meskipun orang Cina sudah lama membawa sumpit ke Thailand, sebagian besar orang Thailand lebih suka menggunakan peralatan makanan barat
Meskipun dengan cara mereka sendiri yang istimewa, peralatan makanan Thailand umumnya terdiri dari garpu dan sendok besar. Sendok dipegang di tangan kanan dan digunakan sebagai pengganti pisau, dan garpu membantu menata makanan di atas sendok sebelum dibawa ke mulut. Karena semua bahan dalam masakan sudah dipotong-potong, tidak perlu menggunakan pisau. Saat makan, orang Thailand tidak menggabungkan berbagai makanan di piringnya, melainkan mencicipi satu hidangan dalam satu waktu. Selalu disantap dengan segudang nasi harum Thailand di piring tersendiri. Mangkuk digunakan terutama untuk sup, bukan sebagai pengganti piring makan seperti dalam tradisi Asia lainnya. Setelah makan selesai, tidak ada lagi namanya membuang sisa makanan. Membuang makanan membuat marah dewa beras Thailand. Dewa perempuan yang mengawasi masyarakat, memastikan setiap orang mendapat cukup makanan. Nasi buruk atau bahkan kelaparan yang meluas dapat terjadi jika makanan dibuang. Nah, di sini daerah ini teman-teman, gitu nggak ada air panas apa ya? Dikasihnya air dingin. Makanan khas Thailand memang telah lama mendunia dengan aroma yang kuat dan cita rasa yang khas, didominasi rasa asam hingga pedas, membuat masakan Thailand cocok dengan lidah orang Indonesia. Dengan keunikan rasanya, masakan Thailand telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kuliner terbaik di dunia. Dari jajanan pinggir jalan hingga hidangan restoran mewah, kuliner Thailand selalu menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi setiap lidah yang mencobanya. Apa saja makanan Thailand yang wajib dicoba? Jangan lupa untuk memilih bahan-bahan yang tepat agar sajiannya tetap halal. Makanan khas Thailand yang pertama ada Pad Thai. Pad Thai ini merupakan mie goreng yang disajikan dengan udang, tahu, telur, dan toge. Kemudian ada Tom Yum Goong, sup asam pedas dengan udang sebagai bahan utamanya, dilengkapi dengan serai, daun jeruk, dan jahe Thailand. Aduh, kalau kita sukanya kan yang air panas ya. Di sini mah malah es. Ini buat anti covid nih, anti covid. Nanas. Ribuan naga. Jadi itulah teman-teman, mengapa makanan Thailand terkenal enak di dunia. Bagi kalian yang baru mencicipi makanan Thailand, harus hati-hati karena memang ada beberapa rasa yang tidak akan pas di lidah orang Indonesia, sehingga harus sebelum mengambil banyak harus mencicipi dulu sedikit-sedikit. Oke, ini sepakat yang juara yang mana, Pak? Yang juara yang apa sekarang yang juaranya? Yang ini, yang itu, yang oh ini juaranya nih. Ikan. Ikan ya. Coba ini nih. Ayam. Itu masih banyak, Pak, tuh. Apa itu? Masih banyak tuh. Banyak. Oke teman-teman, segera nyobain makanan Thailand, enak-enak. Segera kesini.